Setelah kita udah pernah bahas beberapa proyektor baik yang kalangan kere-hore hingga yang kelas profesional, maka kali ini Pichel kedatangan sebuah proyektor yang memang dikhususkan buat kita yang butuh proyektor gaming yang seriusan dan juga punya kualitas maksimum dari brand BenQ. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel mention sebelumnya, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah proyektor BenQ Gaming Projector X3000i. Ini jelas targetnya buat kita yang memang gamer garis keras ataupun buat kita yang memang mau bangun area khusus gaming yang jauh lebih imersif. Nanti Pichel akan bahas mulai dari desain proyektor, fitur-fitur yang ditawarkan, dan juga bagaimana experience Pichel mempergunakan proyektor gaming ini, terutama ketika diajak nge-game pastinya. Jadi yuk kita mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Mulai dari desain, proyektor ini sendiri hadir dengan bentuk yang modern dan juga stylish industrial begitu. Memiliki bentuk kubus menjadikan sudut-sudut tegas di proyektor ini menambah kesan serius lah dalam produknya. Berbeda dengan proyektor yang pada umumnya menggunakan desain yang kayak curvy-curvy begitu gitu ya. Ini tuh hadir dengan desain yang kotak begini. Sehingga buat pribadi Pichel tuh menjadi lebih enak ya. Karena jadi pas banget tandeman dengan konsol favorit Pichel yaitu Xbox Series X-nya. Bukan hanya dari bentuk aja, tapi dari segi warna pun proyektor gaming ini tuh hadir dengan 3 warna dominan, yaitu warna putih, hitam, dan juga orange kemerah-merahan. Sehingga ini akan jadi lebih ngeblend gitu untuk kita taruh di segala kondisi. Baik di dekat rak TV kita, ataupun mungkin kalau kita mau pakai di gantung gitu bisa juga. Secara dimensi, proyektor gaming dari BenQ ini tuh memiliki dimensi 27,2 dikali 25,9 cm, dengan ketebalan 20,7 cm dan berat 6,6 kg. Menurut Pichel sih memang ini secara lebar dan panjang nggak terlalu masalah. Cuma tingginya aja nih yang lumayan, sehingga bisa jadi ngalangin kita, terutama buat kita yang punya area yang agak sempit. Kemudian kalau kita fokus bahas satu persatu sisinya, maka mulai dari paling depan jelas terdapat motif kubus yang didominasi oleh warna hitam. Di depannya ini nantilah menjadi tempat proyektor lensanya berada, tepatnya di sisi kiri atas yang ditemani dengan tulisan 4K HDR dan Entertainment Gaming Projector di bagian bawahnya. Sementara di sisi kanan bawah terdapat logo BenQ yang memiliki metal finish dan juga sebuah infrared receiver. Oh iya, hampir kelewat juga nih, bahwa di bagian kanan atas ada nih 3 buah LED indikator sebagai penanda untuk light, temperature, dan juga power. Sementara di bagian atas, secara sekilas mungkin teman-teman pada lihatnya kayak polos aja penampilannya. Palingan kayak hanya ada sebuah tulisan gaming projector dan juga sebuah logo di atasnya sebagai pemanis. Namun jangan terkecoh ya teman-teman, karena ini sebenarnya tuh hanyalah sebuah cover dari ruang khusus yang disiapkan BenQ sebagai port HDMI untuk dongle media player mereka, yaitu QS01. Pichel udah pernah bahas nih dongle-nya beberapa waktu yang lalu pada waktu Pichel bahas proyektor gaming dari BenQ juga, yaitu BenQ TK700 STI, sekitar 7 bulanan ya. Hingga teman-teman kalau misalnya mau lihat bisa refer ke link di atas ini. Tapi long story short atau secara simpelnya, dongle ini tuh adalah entertainment box berbasiskan Android TV yang memang bisa ditandemkan dengan beberapa proyektor dari BenQ. Sisi yang menarik berikutnya sebenarnya adalah sisi kiri dari proyektornya, di mana disinilah terletak kendali dari proyektor ini. Ada tombol seperti tombol power, input selection, 4 tombol arah yang ditemani dengan tombol OK, dan 3 buah tombol yaitu back, menu, dan juga eco blank. Dan untuk pengaturan lensa proyektornya pun ada juga 2 knob pengaturan manual, yaitu untuk zoom dan juga untuk fokus. Nanti barulah di bagian bawah kendali-kendali tadi lah, baru ada lubang-lubang ventilasi yang berfungsi sebagai jalur udara masuk kepada proyektornya. Paling terakhir di sisi belakang lah yang menjadi bagian paling rame, yaitu paling atas ada 2 port full HDMI 2.0B yang sudah support HDCP 2.2 dan juga mendukung akan eARC. Ada juga 12 volt DC output terminal untuk sebagai trigger external device seperti electric screen ataupun light control yang ditemani juga dengan sebuah IR receiver. Lebih lanjut ada juga satu port USB Type-A 2.0 yang bisa supply daya hingga 5 volt 2,5 ampere atau total 12,5 watt. Plus selanjutnya ada SPDIF audio port, serial RS232 control port, dan juga audio port 3,5 mm. Dan juga di bawah dari port yang tadi masih terdapat juga nih lubang-lubang yang bisa berfungsi sebagai aliran udara. Namun secara spesifik ini plus ditemani dengan 2 buah speaker yang Pichel akan bahas spesifik nanti di bagian audio. Nah, untuk sisi bawah proyektor nanti terdapat 3 buah kaki-kaki penopang, yaitu di mana 2 kaki di bagian depan ini adjustable dengan cara diputar, dan ada juga 1 kaki karet panjang di bagian belakangnya. Penempatan begini kan sebenarnya standar lah ya buat meja ataupun ditaruh di tempat yang rata.
Tapi mungkin kalau buat kita yang mau dipasang ke bracket ataupun digantung di atas, maka sudah ada 3 buah lubang ukuran M4 untuk kebutuhan tersebut. Nah, di bagian inilah yang menarik, karena proyektor gaming X3000i dari BenQ ini punya fitur buat main yang jelas nggak main-main. Paling basic dari proyektor ini sendiri tuh adalah dari segi spesifikasinya, di mana proyektor ini sudah support resolusi 4K dengan refresh rate hingga 60 Hz, atau bisa juga lebih tinggi, yaitu hingga 240 Hz di resolusi Full HD atau 1920x1080. Sehingga untuk gaming kelas berat nggak usah khawatir lah ya, kualitasnya bakal jelek ataupun nggak tajam. Lebih lanjut, bukan hanya tinggi secara resolusi dan juga refresh rate, tapi gambar yang dihasilkan juga memiliki tingkat kecerahan yang tinggi dan juga color akurasi yang maksimal. Bayangin aja, sekelasnya proyektor begini tuh bisa menghasilkan warna dengan akurasi 100% DCI P3. Ditambah juga dengan tingkat kecerahan 3000 lumens dan punya kontras rasio 500.000 berbanding 1, Vovo High Contrast with Dynamic Black. Dan juga di proyektor ini sudah dilengkapi dengan sistem yang namanya 4 LED atau 4 LED atau konfigurasinya RGBB, yang artinya ada 1 LED biru tambahan untuk meningkatkan efisiensi optik dan juga kecerahan sebesar 8 hingga 12%. Nah, kebayangkan tuh, color akurasinya kalau sudah tinggi begini, maka bisa menghasilkan tampilan yang jelas optimal. Nggak usah gaming dulu deh, kita ngomongin proyektor ini tuh kalau kita mau pakai iseng-iseng buat editing foto ataupun video via proyektor juga bisa. Seperti biasa, Pichel coba tes nih proyektor dengan Xbox Series X dengan game natifnya, biar coba kemampuan maksimumnya. Maka nih gambar yang tampil gitu ya, ini bener-bener bikin puas banget. Dan Pichel tuh secara mata tuh dimanjakan banget oleh kehadiran proyektor ini. Dan bahkan kalau kita mau pengaturan lebih lanjut, baik untuk video ataupun audio, terutama saat gaming gitu ya, ada 3 preset game mode yang disediakan, yaitu yang pertama FPS untuk game first person, SPG untuk sports game, ya, SPG sports game, bukan yang lain. Ingat catatan teman-teman. Dan juga RPG untuk role playing game. Buat yang penasaran, berikut ini deh, bisa coba tampilin beberapa hasil cuplikan video saat nge-game mempergunakan BenQ X3000i Gaming Projector. Check this out. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari tadi hasil proyektor ini. Pichel super happy karena berasa banget imersifnya. Ditambah juga dengan input lag yang rendah menjadikan tampilan yang instan, sehingga meminimalisir lah akan shadow ataupun image lag seperti itu. Secara ukuran gambar pun proyektor ini juga sudah mendukung tampilan mulai dari 30 inci hingga ke 300 inci. Namun kalau mau clear fokus, maka ukuran yang disarankan adalah rentang 60 hingga ke 200 inci. Dan untuk menampilkan gambarnya pun, proyektor ini tergolong short throw ataupun tidak membutuhkan jarak yang terlalu jauh untuk menghasilkan gambar yang besar. Buat menghasilkan gambar untuk 100 inch aja hanya membutuhkan jarak 2,5 meter, atau untuk 200 inci membutuhkan jarak 5 meter. Nanti dalam mengendalikan proyektornya, kita bisa ditawarkan dengan 2 opsi, yaitu pertama, kita bisa pakai yang ada di sebelah kiri tadi dari proyektornya, dan yang kedua adalah remote control bawaannya. Kalau kita taruh proyektornya dekat kita sih, nggak masalah ya, pakai kendali di bodinya. Tapi kebanyakan pasti dari kita akan jauh gitu dari proyektornya. Sehingga Pichel saranin buat kita pakai remote control aja, biar nggak repot dalam mengatur proyektornya. Dan juga dengan remote control ini memungkinkan kita buat kendalikan juga loh dongle Android QS01 tadi. Sehingga buat kita yang mungkin butuh entertainment, maka bisa langsung pakai Android TV untuk konsumsi konten favorit kita, atau bahkan untuk Google Voice Assistant, ataupun Amazon Prime, dan juga wireless projection casting. Jadi memang super fleksibel banget. Terakhir untuk fiturnya, ya jelas adalah audionya itu sendiri. Di mana proyektor ini memiliki 2 buah speaker dengan masing-masing daya 5 watt, dan secara total jadi harusnya 10 watt. Nggak hanya sampai di situ aja, karena speakernya sudah dituning oleh Trevolo yang memang merupakan bagian dari BenQ untuk urusan audio. Plus juga sudah ditemani dan dituning oleh teknologi Bongiovi DPS atau Digital Power Station. Jadi ingatnya kenapa ingat bonge ya? Bongiovi, bonge, buset. Pichel karena penasaran, akhirnya Pichel tes juga nih kualitas audionya dengan full maksimum. Maka speaker proyektor ini tuh mampu menghasilkan suara rata-rata 90,3 desibel dengan maksimum hingga 95,2 desibel. Buat kita yang penasaran gimana performa audionya, berikut ini deh merupakan contoh audio dari proyektor gaming X3000i dari BenQ.
you were an alarmist. But look what's happened to the city. I'm afraid to walk the streets. 元気出せよ。すまんすまん。こいつはどうだ？この仕事は排除するべきですね。 Teman-teman bisa dengar sendiri ya, bahwa suara yang dihasilkannya jelas di atas rata-rata. Kenceng banget dan juga masih punya kedalaman audio yang baik, serta ada bass-bassnya. Sehingga kalaupun hanya memanfaatkan speaker bawaannya, ini udah jelas lebih dari cukup. Tapi kalau memang kita butuh yang lebih joss, tinggal colokin aja deh ke speaker eksternal via port 3,5 mm audio, atau enggak ke audio system via SPDIF audio port. Jadi sound system pun juga bisa dapat audio lebih mantap. Dalam menggunakan proyektor ini, maka dibutuhkan daya kepada internal adaptornya dengan daya maksimum hingga 385 watt. Namun saat standby, daya listriknya tuh hanya membutuhkan kurang dari 0,5 watt. Sehingga walaupun kualitas proyektornya ini jelas premium begini, tapi daya yang dibutuhkan tuh relatif sama lah dengan proyektor-proyektor yang basic. Sedangkan untuk umur lampunya sendiri, dalam mode normal, ini memiliki daya tahan hingga 20.000 jam. Sedangkan untuk Eco Mode, ini bisa bertahan hingga 30.000 jam. Jadi kalau Pichel asumsi setiap hari pakai di proyektor selama 8 jam, maka untuk mode normal aja harusnya bisa bertahan selama 2.500 hari. Atau kalau dibagi, bisa sampai hampir 7 tahun. Nah, tapi ini catatannya karena hours ini sendiri itu adalah klaim dari BenQ-nya ya. Sehingga untuk waktu aslinya bakal bervariasi banget tergantung pemakaian. Dan dengan semua daya yang dikeluarkan tadi, maka Pichel juga mau bahas soal pendinginannya. Di mana proyektor ini sendiri memiliki sistem pendinginan 2 kipas, di mana udara panas akan masuk dari sisi kiri dan akan dikeluarkan di sisi kanan. Kebisingan yang dihasilkan oleh proyektornya ini pun dari kipasnya tergolong rendah. Waktu Pichel tes, suara kipasnya berada di rata-rata 50,4 desibel, dengan maksimum hingga 55,2 desibel pada mode Eco. Kemudian saat Pichel ubah ke mode normal, maka level suara kipasnya naik di rata-rata 52,3 desibel, dengan maksimum hingga 61,5 desibel. Lebih lanjut untuk menguji kemampuan coolingnya, Pichel operasikan proyektor ini dengan suhu ruangan sekitar 24 derajat Celcius. Dan dalam pengujian ini, Pichel set dalam Eco dan juga mode normal. Pertama, kalau pada mode Eco, maka suhu panas ini berpusat pada 2 titik, yaitu area exhaust sebelah kanan yang menjadi jalur pembuangan udara dari internal proyektornya. Ini tuh memiliki panas rata-rata di 38,5 derajat, dengan maksimum 45,9 dan minimum 30,1 derajat Celcius. Lalu pada sisi atas, di area yang berdekatan dengan exhaust, ini memiliki panas rata-rata 34,6 dengan maksimum 39,1 dan minimum 31,6 derajat Celcius. Setelah itu Pichel ubah ke mode normal dan setelah berjalan sekitar 10 menit, Pichel ukur kembali suhunya di titik-titik yang sama. Pada area exhaust kanan, ini tuh rata-rata suhunya menjadi 39,3 dengan maksimum 45,9 dan minimum 33,1 derajat Celcius. Dan pada sisi atas, rata-rata suhunya menjadi 36,7 dengan maksimum 40,6 dan minimum 33,8 derajat Celcius. Secara umum sih, proyektor bodinya itu masih aman dan juga nggak terlalu panas. Palingan di area exhaust, buangan udara panasnya aja tuh yang berasa banget panasnya. Sehingga pastikan nggak ada terhalang ya, kayak benda-benda ataupun tembok gitu ya di area buangan udaranya. Biar nggak overheat nih proyektornya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, proyektor gaming X3000i dari BenQ ini merupakan one of the best proyektor buat kita yang butuh buat urusan gaming dan juga konsumsi multimedia. Pichel sih nggak perlu panjang-panjang membuktikan gimana mantepnya proyektor ini. Teman-teman pasti nggak akan salah pilih lah kalau misalnya ngambil proyektor ini. Nah, yang menjadi masalah mungkin urusan harganya. Di mana proyektor ini sendiri dibanderol dengan harga 39 jutaan pada saat video ini Pichel buat. Harganya memang fantastis ya, tapi biasanya untuk kita yang bakal nyari proyektor begini, udah paham banget lah gimana kualitas dan juga harganya sebanding dengan yang seharusnya. Jadi kalau buat kita yang mungkin masih nanya, aduh mending beli TV atau beli proyektor, nah itu bisa jadi mungkin kita bukan customer yang tepat. Kayak Pichel masih berpikir begitu. Ditambah juga mungkin buat kita yang lagi incer produk ini pas banget loh, karena BenQ sedang mengadakan BenQ Lucky Draw, di mana setiap pembelian proyektor BenQ selama periode 1 Agustus hingga 30 Oktober 2022, maka kita bersempatan untuk mendapatkan Lucky Draw seperti Nintendo Switch OLED, saldo OVO 250.000, atau souvenir dari BenQ. Jadi buruan beli sekarang proyektor dari BenQ. Dan buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan sekali lagi, Pichel mau ingetin buat teman-teman sekalian, jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game.
ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu udah video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gimana nih? Ada motor nih masuk di sini nih. Motor guys. 30 juta. Anjay. Gila, lebih mahal konsol. Lebih mahal ini pada konsol. Ini Xiaomi. Ini Xiaomi kagak ada Xiaomi. Xiaomi ada ya? Xiaomi ada.